Oh, selamat malam Sobat Eduko. Kembali lagi di podcast Politika Talks. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna soal politik dan demokrasi. Hari ini kita akan membahas topik yang lumayan fundamental, yaitu tentang struktur sistem politik di Indonesia. Hari ini saya juga ditemani dua narasumber kita yang kecein. Ada kata Mikael dari program studi ilmu politik. Ya, ada kita Hafiz juga dari program studi ilmu politik yang menurut saya lumayan aktif lah pada organisasi politik yang ada. Ya, Halo Victor, senang bisa hadir dan berbagi. ya, halo semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini pengalaman pertama saya datang jadi tamu di podcast. Wah, ya, semoga langsung bisa jatuh cinta loh pada podcast-podcast pemerintahan seperti ini. Langsung saja saya kepada Kata Mikael. Kata Mikael bisa jelaskan kepada kita semua secara singkat saja lah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan struktur sistem politik itu menurut pandangan Mikael? Menurut saya, struktur sistem politik itu merujuk pada lembaga-lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur kekuasaan dalam suatu negara. Sistem politiknya demokratis dengan 3 pilar utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing punya fungsi wewenang dan peran yang saling mengimbangi. Oh, cukup gato. Jadi menurut kakak apakah ada kelebihan dari sistem politik di Indonesia pada saat ini nih yang sedang berjalan ini? Apakah ada kelebihannya? Ya, kelebihannya ada. Betul, pemilu yang terbuka. Pemilihan terbuka itu seperti apa kakak? Bisa kakak jelaskan? Pemilu dilakukan secara berkala dan relatif dana. Masyarakat bisa memilih langsung presiden, kepala daerah, dan wakil rakyat. Oh, jadi seperti kita masyarakat ini berperan aktif pada pemilu seperti itu kakak. Ya, Terus apa lagi? itu berikut ada kebebasan berpendapat. Pers, LSM, dan masyarakat sipil relatif bebas untuk mengkritik pemerintah. Meski kebebasan ini menghadapi tekanan di beberapa tahun terakhir. Jadi kita sebagai masyarakat ini juga sebenarnya bisa ya aktif pada seperti itu, mengkritik pemerintahan. Apa seperti apa? Ya, bisa partisipasi politik publik yang meningkat. Generasi muda semakin terlibat dalam politik melalui media sosial, diskusi publik, dan gerakan akar rumput. Dengan penjelasan yang kakak berikan itu, apakah dalam sistem politik ini memiliki tantangan dan kelemahan? Menurut kakak apakah ada? Ya, ada tantangan dan kelemahan. Itu lemahnya oposisi. Lemahnya oposisi. Oposisi itu kakak beritahu tentang apa? Lemahnya oposisi itu membuat checks and balance kurang optimal. Banyak partai besar bergabung ke Koalisi pemerintah itu ya. ya Oh, jadi partai-partai pemerintahan seperti yang ya kita tidak dapat sebutan itu bergabung itu juga merupakan tantangan kan? ya Kemudian apa lagi kakak? seperti intervensi militer. Undang-undang terbuka membuka ruang bagi militer aktif mengisi posisi sipil. Ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya model difungsi ABRI ala Orde Baru. Itu ada literasi politik rendah, itu banyak masyarakat masih belum memahami fungsi DPR secara cara kerja pemerintah atau hak politiknya. Ini menyebabkan apatisme atau mudah terpengaruh hoak. Seperti itu kakak. Berarti menurut pandangan dari kakak Mikael ini, apakah sistem politik di Indonesia ini sudah baik atau seperti apa dulu? Ya, sudah baik, tapi belum ideal. Oh, belum ideal. Itu bagaimana kakak? Sistem politik Indonesia telah mengalami kemajuan besar sejak Orde Baru. Orde Baru. Namun masih menghadapi tantangan serius dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang bermakna. Seperti itu. Jadi seperti pembagian kekuasaan ya. Ya. Eksekutif itu presiden dan jajaran kementeriannya. Legislatif itu seperti DPR, DPD. Yudikatif itu Mahkamah Agung ya. Ya, Iya. betul Hafid. Itu pembagian klasik menurut teori trias politika. Tapi di Indonesia struktur ini juga dilengkapi oleh lembaga-lembaga lain seperti KPK, BPK, dan MK
yang berfungsi sebagai penyimbang dan pengawas. Oh, berarti lembaga seperti KPK, BPK, dan MK itu menjadi pengawas jalannya pemerintahan ini kasar saja. Seperti itu. Lumayan menarik ya. Ternyata yang mereka kata jelas tadi itu pemerintah sistem politik di Indonesia ini tidak sesimpel yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan itu hanya ada presiden dan DPR saja. Yang saya pikir seperti itu. Tapi menurut pandangan dari Kakak Hafiz, bagaimana Kakak melihat sistem politik di Indonesia dari kacamata generasi muda seperti Kakak? Bisa dijelaskan? Ya, silakan. Banyak teman saya yang agak apatis. Tapi setelah belajar, saya sadar bahwa sistem politik itu berpengaruh langsung ke kehidupan kita. Misalnya kalau legislatif lemah, bisa saja kebijakan yang merugikan rakyat bisa lolos gitu ya. Atau kalau lembaga yudikatif tidak independen, keadilan tidak bisa ditegakkan. Oh, jadi menurut Kakak itu lembaga yudikatif itu dia harus pindah tugasnya dengan secara baik-baik Ya, agar semua keadaan di Indonesia itu berjalan baik sih. Baik ya. Oh, seputar. Jadi saya bisa bertanya sedikit kepada Kakak. bisa. Menurut Kakak tadi telah dijelaskan itu Kakak menyebutkan bahwa kebijakan itu merugikan rakyat. Menurut Kakak apa kebijakan legislatif yang merugikan masyarakat? Menurut Kakak? Menurut saya, Undang-Undang Cipta Kerja, Hak apa Kakak? Undang-Undang Hak Cipta, Hak cipta kerja. Oh ya. Cipta Kerja itu hak buruh PHK dipermudah, pesangon dikurangi, dan kerja fleksibel tanpa batas. Apakah ada lagi kata yang lain supaya kita sama-sama paham lah? Seperti Undang-Undang Minerba, itu pertambangan mineral Pertama, dan batubara. Iya, itu coba kata jelaskan sedikit pada kita semua. itu undang-undang itu mempermudah perpanjangan izin tambang dan mengurangi peran pemerintah daerah. Dinilai dapat menguntungkan perusahaan tambang dan mengabaikan dampak lingkungan dan masyarakat. Oh, itu bisa dikatakan kita sebagai masyarakat kita dirugikan gitu. Iya, sangat dirugikan karena kita tidak mengambil peran dalam ini ya tersebut, kegiatan pertambang tersebut. Oh, jadi maksudnya kita ini hanya dikeruk saja lah. Ya, Orang lain yang menerima hasilnya itu. manipulasi. Itu memang menurut saya pemikirannya sangat tajam kata. Ya, di dulu. Kak, supaya jangan bawa tegang. Silakan. Kemudian kepada Tata Mikael teman, bagaimana kita sebagai masyarakat ini agar tetap bisa menjaga sistem ini tetap sehat begitu Tato? Apakah satu pikiran dan Ya, kuncinya adalah checks and balance. Lembaga-lembaga ini harus menjalankan fungsinya tanpa saling intervensi, betul? tapi tetap dalam koordinasi. Ya, memang harus begitu Tato. Kita tetap tertib kita tapi selalu pada panah yang ada begitu, tidak boleh keluar dari ranah yang ada begitu. Misalnya yang kalau penting itu partisipasi publik seperti lewat pemilu, Ya. diskusi dan edukasi politik. Oh iya Kakak, memang itu sangat penting. Kita sebagai masyarakat nih harus memiliki partisipasi kepada publik. Jangan kita biarkan saja hal ini terjadi. Nah, supaya pihak-pihak yang di atas itu juga mendengar soal-soal rekan Kakak. Bagaimana Kakak? Tujuh, edukasi politik itu sangat penting. Betul. Kita harus tahu hak dan Betul. Kita jangan hanya menjalankan kewajiban saja. Kita juga harus mencari hak kita. Hak berpendapat itu sangat penting jatuh. Seperti itu Keko. Apa kau ada lagi? Tahu siapanya? Kakak itu juga sudah. Obrolan ini hari ini nih membawa kita semua untuk sadar bahwa struktur sistem politik itu bukan hanya teori. iya. Ini juga ada dari kehidupan nyata dan menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Kakak sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu pada podcast berikutnya. Terima kasih. Emang itu kita ada gagal. Karena